Baik, kita mulai ya teman-teman. Silakan dinyalakan kameranya. Silakan dinyalakan kameranya. Ini masih 7 orang. Dela, teman-temannya kemana Del? Kurang tahu, Pak. Apa udah jalan duluan sebelum ada informasi? Baik. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebentar aja ya. Nanti seharusnya kan ini offline ya, cuma dapat jadwalnya ternyata di sesi ke-13. Sesi ke-13 berarti sesi kedua kita bertemu secara offline. Seharusnya kan 3 kali, tapi nggak tahu dijadwalkannya ternyata cuma 2 kali saja. Baik, di sesi ini, di sesi ke-12 ini, di mata kuliah strategi teknik PR, untuk melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, setelah di awal kita bahas strategi, ada strategi manajemen biasa, ada fact finding, planning program, action, communication, dan evaluasi. Lalu ada analisis keadaan, perumusan sasaran, tujuan, taktik, dan rencana strategik. Ada juga kita bahas tentang sostek dengan bawahan atau indikator-indikator komponen-komponen di bawahnya. Yang ketiga juga diperkenalkan istilah strategi krisis ya, 3C ya, yang ada di sesi ke-7 kemarin. Lalu kita diperkenalkan juga strategi PRC, yaitu mengcapture persepsi, realitas, dan citra. Sekarang bicara terkait tentang strategi dan teknik ke-PR-an, hal ini tergantung pada situasi yang menimpa perusahaan tersebut. Jika perusahaannya strateginya untuk menambahkan konsumen atau menambahkan loyalitas dari konsumennya, tentu menggunakan pendekatan strategi yang berbeda. Sementara jika perusahaan itu mendapatkan sebuah krisis, maka juga menggunakan pendekatan strategi yang berbeda. Pada sesi ke-12 ini, kita akan bahas satu teori yang bisa digunakan pada saat nanti teman-teman berada dalam situasi kondisi perusahaan sedang berada dalam kondisi krisis, yaitu disebut dengan image repair theory, atau secara bahasa disebut dengan teori pemulihan citra, yang diungkapkan oleh seorang profesor dari Ohio University bernama William L. Benoit. Beliau menampilkan teori ini melalui bukunya Count, Exorcist, dan Apologize tahun 1995. Apa teori dari image repair theory yang disampaikan oleh seorang Benoit dalam bukunya tersebut? Kurang lebih, strategi image repair memperkenalkan 5 jenis ya, untuk kita memulihkan citra jika perusahaan kita dalam kondisi krisis. Yang pertama ada denial, ya, menolak, ya, strategi menyangkal. Yang kedua adalah evasion of responsibility, strategi menghindari tanggung jawab. Yang ketiga reducing the offensiveness, ya, reducing the offensiveness, itu adalah strategi mengurangi serangan. Yang keempat adalah corrective action, ya, atau tindakan korektif. Dan yang keempat adalah mortification, yaitu menanggung akibat dari krisis tersebut. Jadi strategi image repair yang disampaikan oleh Benoit dalam bukunya di tahun 95 itu adalah strategi menyangkal,
denial, ya. Yang kedua, strategi menghindari tanggung jawab, evasion of responsibility. Yang ketiga adalah strategi mengurangi serangan, reducing the offensiveness. Dan yang keempat, corrective action, yaitu tindakan korektif. Dan yang terakhir adalah mortification, yaitu menanggung akibat krisis. Dalam strategi denial, strategi yang pertama, yaitu strategi menyangkal, terdapat dua jenis denial. Yang pertama adalah simple denial, dan yang kedua adalah shifting blame. Saya singkat saja, nanti bisa teman-teman baca. Simple denial adalah strategi pada saat kita menghadapi sebuah tuduhan dan kita menyangkal tuduhan tersebut. Kalau perusahaan teman-teman itu sedang berada dalam situasi dituduh oleh kompetitor atau oleh publik dan sebagainya, melakukan pelanggaran dan sebagainya. Strategi yang pertama disampaikan oleh seorang penulis adalah strategi menyangkal atau denial, yaitu simple denial. Ya, kita menyangkal saja, kita menolak tuduhan tersebut. Yang kedua, dari strategi menyangkal selain simple denial, ada shifting blame. Itu shifting blame, kurang lebih shifting blame adalah kita menyalahkan pihak lain. Kalau misalnya kita disalahkan, kita mengambil sebuah tindakan bahwa kita juga memberikan sebuah atensi bahwa sebenarnya yang salah bukan saya, tapi pihak ini dengan alasan-alasan yang logis. Itu yang pertama, strategi denial. Ada dua jenisnya, simple denial dan shifting blame. Yang kedua, strategi menghindari tanggung jawab atau evasion of responsibility strategy. Yang pertama adalah melakukan provocation. Provocation artinya provokasi, ya. Provokasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menuduh balik orang atau pihak yang menuduh sebagai langkah reaktif terhadap serangan tersebut. Jadi kalau misalnya perusahaan kalian dituduh, kita tuduh orang yang menuduh lagi dengan alasan yang logis. Kita siapkan data dan faktanya. Yang kedua adalah dalam strategi menghindari tanggung jawab selain provocation, itu ada yang namanya divisibility, yaitu strategi yang mengubah tuduhan, ya, mengubah tuduhan yang diberikan kepada pihak lain, kepada perusahaan kita, dan merubah tuduhan tersebut menjadi sesuatu yang dinilai oleh publik bahwa ini adalah bukan tanggung jawab dari perusahaan kita misalnya. Misalnya perusahaan kita dituduh, lalu kita melakukan divisibility. Kita memberikan alasannya dengan cara mengubah tuduhan dengan memberikan alasan-alasan yang logis dan membuat publik merasa kita tidak perlu bertanggung jawab dari apa yang dituduhkan, gitu ya. Yang ketiga adalah accident. Accident secara bahasa artinya kecelakaan, yaitu peristiwa yang tidak direncanakan namun merugikan suatu organisasi, bahkan sering dianggap sebagai suatu musibah. Jadi kalau misal dalam kondisi krisis kita bisa mengatakan yaitu sebuah force majeure, ya, keadaan yang tidak terduga atau kecelakaan yang terjadi dan sebagainya terkait tentang perusahaan kami, sehingga masyarakat akan memberikan pemakluman. Oh iya, kan ini bukan di luar kehendak si perusahaan, ini kan emang takdirnya, ibarat gitu. Nanti menginginkan ada tanggapan-tanggapan seperti itu dari publik. Yang keempat adalah good intentions. Berbeda dengan strategi yang lain, good intention ini tidak menyangkal melakukan sebuah kelainan, namun dia menerangkan adanya niat baik dalam proses pembenahan. Jadi misal dituduh, tuduhan itu tidak dijawab, tapi langsung menyampaikan bahwa saya akan memberikan atau kami akan melakukan langkah-langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini. Nggak ngaku sih, kalau pas dituduh tuh nggak bilang, ya saya salah. Tapi dia langsung bilang, saya akan memperbaiki. Namanya good intentions dalam strategi yang kedua. Selanjutnya dalam strategi yang ketiga, ada reducing the offensiveness, yaitu memberikan atau mengakui tindakan yang menyebabkan sebuah krisis,
dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari krisis dan berusaha menumbuhkan citra yang positif. Dari reducing the offensiveness ini, ada strategi yang disebut dengan bolstering. Ya, strategi bolstering itu mengingatkan publik dengan memberi pemahaman bahwa organisasi diisi oleh individu-individu yang profesional. Jadi pada saat perusahaan kita dituduh, kita sampaikan bahwa kami adalah orang-orang profesional di bidangnya dan kami akan menyelesaikan masalah ini. Dan bolstering ini bukan hanya untuk publik, tapi bolstering juga dilakukan atau ditujukan untuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan atau internal dari perusahaan tersebut. Dengan cara mengingatkan kepada karyawan atau internal perusahaan bahwa kita pernah melakukan hal ini loh. Kita pernah prestasi ini, kita pernah begini untuk meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa bangkit ya, mereka bisa bangkit dari keterpurukan atau krisis yang terjadi. Bolstering. Yang kedua adalah minimization, ya, minimalisasi, ya, strategi yang berupaya memperbaiki reputasi dan citra. Strategi ini memberikan kesadaran kepada pihak yang dirugikan bahwa kejadian yang dirugikan atau kejadian yang terjadi tidak terlalu parah. Jadi misalnya ada salah ngomong atau salah ucap dan sebagainya, tinggal kita mengucapkan atau kita menyampaikan bahwa ya ini hanya kesalahan personal, kesalahan pribadi gitu ya. Dan kita langsung memberikan respon mungkin dengan cara meminta maaf dan sebagainya gitu ya. Tapi dengan anggapan bahwa ya udah ini masalah nggak usah dibesar-besarkan. Gitu. Toh cuma masalah yang kecil, nggak usah diperbesar-besarkan. Itu minimization. Yang ketiga adalah differentiation. Differentiation adalah membedakan bahwa krisis yang terjadi tidak separah apa yang dibayangkan, sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya. Differentiation ini lebih kepada upaya dari perusahaan kepada internalnya, bahwa ya kita sedang krisis tapi kita bisa kok bangkit soalnya kita pernah merasakan krisis itu dan sebagainya. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat ya, dalam konteks reducing the offensiveness adalah transcendence, yaitu bentuk strategi yang mencoba menjelaskan tujuan dari sebuah kesalahan. Jadi pada saat krisis terjadi, kita sampaikan bahwa kami meyakini bahwa ada tujuan terbaik, ada langkah yang terbaik, atau ada hal yang baik yang nanti akan kami dapatkan dan sebagainya. Itu disebut dengan transcendence. Strategi ini disinyalir dapat mengurangi tuduhan atas kelalaian yang terjadi dan memperbaiki citra yang tertuduh. Artinya kita mengambil sisi yang positif dari krisis yang terjadi. Yang keempat adalah yang kelima ya dalam reducing offensiveness adalah kompensasi. Compensation, yaitu strategi terakhir untuk mengurangi penyerangan dengan melakukan atau memberikan sejumlah uang kepada pihak yang tertuduh atau pihak yang merasa dirugikan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki citra perusahaan tersebut, memberikan kompensasi. Yang selanjutnya, yang keempat dalam image repair theory adalah corrective action. Corrective action ini berbicara terkait tentang bagaimana organisasi memperbaiki kerusakan dan berjanji untuk mencegah agar hal tersebut tidak kembali terjadi. Bedanya dengan kompensasi itu lebih kepada actionnya, langsung memberikan atau mendatangi dan sebagainya. Sementara kalau misalnya correction action adalah langsung membereskan secara internal. Yang kelima adalah menanggung akibat krisis atau mortification, menerima nih. Yang kelima nih, organisasi menyatakan bahwa kesediaan bertanggung jawab terhadap krisis dan menyampaikan penyesalan serta permohonan maafnya. Nah, itu beberapa hal terkait tentang 5 hal yang disampaikan oleh Benoit dalam image repair theory. Ini nanti bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman gunakan pada
praktek atau pada praktik teman-teman menjadi seorang public relations officer nantinya di saat perusahaan mendapatkan sebuah krisis. Saya ulangi lagi ya, ini saya ulangi karena nanti ada hal yang pentingnya yang harus teman-teman pelajari ya. Ini kita kayak video call aja ya Tan ya, kita cuma berdua doang nih Tan ya, yang lain menyimak mudah-mudahan ya. Nah ini Dela baru ikut ya, tadi lagi siap-siap, katanya udah siap-siap, udah semangat banget Dela pengen kuliah ya ke kampus, ternyata nggak jadi ya Dela. Oke, saya ulangi lagi ya, jadi Benoit mengambil atau memberikan 5 teori pemulihan citra. Yang pertama adalah teori denial. Turunannya atau jenis dari teori denial adalah simple denial dan shifting blame. Ya, simple denial artinya kita menolak, menyangkal, sementara shifting blame itu lebih kepada kita memberikan tuduhan kepada pihak yang lain. Yang kedua, strategi menghindari tanggung jawab atau evasion of responsibility. Komponennya atau jenis-jenisnya dibagi kepada 4 jenis, disebut dengan provocation, yaitu menuduh balik ya dengan tindakan reaktif. Yang kedua adalah defensibility, yaitu mengubah tuduhan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat dan memberikan sebuah penekanan bahwa ya tidak harus saya yang bertanggung jawab. Itu defensibility. Yang ketiga accident, kecelakaan. Kita mengatakan ya ini kecelakaan, kami mohon maaf. Kami akan memperbaiki. Dengan mengucapkan begitu, pemakluman akan terjadi. Ya karena ini bukan di luar kendali. Tidak ada perusahaan yang ingin mendapatkan kecelakaan dan sebagainya. Yang keempat adalah good intentions, yaitu tidak menyangkal pada saat dituduh, tapi langsung melakukan perbaikan terhadap hal yang dituduhkan. Yang ketiga dari teori dari Benoit adalah reducing the offensiveness. Ya, ada 5 hal dari reducing the offensiveness ini. Yang pertama adalah bolstering, memberikan pemahaman kepada publik bahwa perusahaan diisi oleh individu-individu yang profesional dan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang profesional bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang mampu untuk menanggulangi krisis tersebut. Bolstering itu seperti memberikan penekanan gitu ya. Penekanan kepada publik dan penekanan kepada internal communication-nya atau internal perusahaannya. Yang kedua adalah minimization, yaitu memperbaiki reputasi dengan cara memberikan kesadaran kepada pihak yang dirugikan bahwa kejadiannya tidak terlalu parah dan tidak perlu merasa merugi banget gitu. Ya, jadi kita memberikan pengertian, mengatakan ya udah ini kan masalah kecil, nggak usah diperbesar-besar, minimization ya. Yang ketiga adalah differentiation, yaitu memberikan mengatakan yaitu memberikan penyampaian kepada publik atau orang yang menuduh bahwa krisis ini tidak separah yang dibayangkan. Dan hal ini juga bisa dilakukan kepada internal untuk memberikan semangat lagi nih, hampir sama dengan poin yang A tadi, yaitu bolstering tadi. Kita memberikan penekanan bahwa iya kita krisis tapi kita bisa kok ngelewatin ini gitu. Motivasi seperti itu. Yang ketiga compensation, yaitu kompensasi, memberikan sejumlah dana dan sebagainya. Yang keempat ya dari teori Benoit adalah tindakan korektif atau corrective action, yaitu langsung memperbaiki kerusakan dan berjanji mencegah agar krisis ini tidak terjadi. Dan terakhir adalah mortification, bertanggung jawab terhadap krisis dan menyampaikan penyesalan serta permohonan maaf. Oke, itu image repair teorinya. Sengaja saya rekam biar nanti bisa teman-teman dengarkan lagi. Karena insya Allah tanggal 28 Juni kita akan bertemu secara offline di kampus, dan di pertemuan offline itu saya ingin memberikan tugas. Yang tugasnya langsung saya berikan sekarang ya. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain sambil mereka melihat video yang saya rekam ini di sesi kali ini. Saya minta kepada teman-teman
untuk mempresentasikan secara langsung strategi yang sudah dijalankan, termasuk atau strategi-strategi yang sudah dijelaskan, mulai dari sostek atau mulai dari strategi manajemen biasa tuh, fact finding, communication, terus evaluasi dan sebagainya, sampai sostek, lalu kita ada trisis tadi ya, ada yang kemarin ya, 3C, yang keempat sekarang adalah teori apa yang sudah disampaikan ya, PRC ya. Jadi teman-teman bisa pakai teori ini, mungkin bisa sampai saya ketik aja ya. Ini teorinya yang pertama bisa pakai teori fact finding. Ya, saya singkat aja FF, planning program ya. Lalu action communication, com, dan evaluation. Terus yang kedua bisa menggunakan strategi yang manajemen biasa juga, analisis keadaan, analisis tujuan dan sasaran, ada taktik, menentukan taktik komunikasi, lalu ada rencana strategik, dan ada penentuan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga ada di pertemuan ketiga kalau nggak salah, timeline, menentukan timeline, identifikasi target, lalu ada riset kompetitor, mungkin hampir sama seperti sostek ya, yang ini ya, kompetitor. Lalu ada pembuatan key message, kata kunci, ada penyusunan strategi, ada evaluasi. Ini sudah dijelaskan, mungkin hampir sama dengan sostek, cuma mungkin bedanya di ada key message ya, ada kunci pesan ya, pesan kunci dari apa yang disampaikan. Selebihnya mungkin sama, timeline sama seperti sostek. Lalu kita sampaikan juga ada sostek kemarin sudah kita bahas sampai habis. Lalu kita juga mengenal aspek yang disebut dengan 3C ya, trisis ya, 3C ada di sesi ke-7 3C itu. Lalu ada PRC, sesi ke-8 kalau nggak salah, PRC. Itu singkatan dari persepsi, realitas, dan citra. Oke. Yang ke-7 terakhir adalah repair theory, image repair theory. Image repair theory itu diantaranya tadi yang sudah disampaikan adalah denial ya, lalu yang kedua adalah misalkan apa yang tadi disampaikan, lalu ini ya, dan sampai modification.
turunan-turunannya. Denial mempunyai turunan-turunan tersendiri. Oh ini nggak bisa, oke lah. Ini kurang lebih seperti itu yang udah kita bahas nih ya dari perkuliahan kita sampai sesi ke-13. Ada materi-materi terkait tentang ini. Ada beberapa yang sama, mungkin analisis keadaan ini hampir sama seperti sostek ya, nanti bisa digabung saja. Itu terkait tentang resume dari strategi yang sudah dijelaskan. Nah, ini saya sampaikan bahwa pertemuan besok adalah pertemuan ke-13 yang saya minta kepada teman-teman untuk mempresentasikan. Mungkin waktunya sekitar, kita ada berapa orang sih, Del? Pak, berarti kita presentasinya pakai PowerPoint sendiri-sendiri gitu ya? Boleh pakai PowerPoint, nggak mau pakai PowerPoint, nggak pakai PowerPoint juga nggak apa-apa, terserah ya, bebas ya. Mau pakai apa spidol juga nggak apa-apa, sambil ngajar seperti ngajar nggak apa-apa. Saya tinggal duduk aja, enak besok ya. Jadi nggak banyak ngomong sayanya, gitu ya, teman-teman yang ngomong aja. Coba saya cek sekarang teman-teman posisinya ada berapa orang? 26 dan Pak, kalau misal bawa catatan gitu ke depan gimana? Catatan. nggak apa-apa. Presentasi bukannya nggak boleh bawa catatan ya, karena presentasi bukan hafalan ya. Tapi kan nggak bisa ngelihat catatan terus gitu ya. Boleh bawa catatan, bukan artinya kita ngelihat gini terus gitu ya. Karena saya sampaikan juga, satu, pertama tugasnya adalah saya pengen tahu teman-teman terkait tentang pembahasan kita dari strategi dan taktik ini sudah sampai sejauh mana pemahaman teman-teman. Karena nanti dari yang tadi saya jabarkan tadi nggak semuanya ya, karena di antara beberapanya kan ada yang sama ya, di posisi atau di materi yang ke-1, poin 1, poin 2 sama poin 4 itu sama, atau poin 3 itu sama dengan sostek kurang lebih ya. Mungkin bisa menggunakan sostek, menggunakan trisis, dan menggunakan PRC ya, atau menggunakan teori dari Benoit terkait tentang pemulihan citra. Itu nanti bisa teman-teman sampaikan ya terkait tentang itu. Dan saya sampaikan juga bahwa penilaiannya bukan hanya materinya saja, tapi juga pembawaannya. Saya pengen melihat bagaimana kemampuan berkomunikasi, terutama kemampuan mempresentasikan. Karena nanti kalau saat kalian menjadi seorang public relations officer, kerjanya itu presentasi ya. Walaupun PR itu kerjanya bisa dua, nulis, tapi juga bisa berbicara. Dua-duanya itu harus mampu. Mungkin kalau misalnya pas kalian magang, kalian lebih banyak konsep kan ya, bantu konsep dibandingkan langsung praktek dan sebagainya. Tapi nanti pada saat teman-teman menjadi seorang profesional, lulus, teman-teman itu dipersiapkan untuk menjadi seorang profesional, teman-teman harus mampu bisa berkomunikasi secara langsung, menjelaskan. Ini kan ibaratnya lagi ada masalah nih gitu ya, perusahaan lagi ada masalah, kalian yang bisa menjelaskan. Mungkin deg-degannya hampir sama lah gitu ya. Dulu kan nanti deg-degan tuh karena ada masalah. Kalau sekarang mungkin deg-degan nih presentasi gitu ya. Tapi yang penting feel-nya hampir sama lah. Ada tegang-tegangnya, tapi itu harus teman-teman hadapi ya. Bagaimana cara mempresentasikan yang baik, kata-kata yang baik, intonasi yang jelas, lalu ya pokoknya menjadi seorang komunikator ya, komunikator yang baik. Lalu yang kedua ya, bukan hanya materi tapi juga pembawaannya ya, komunikatornya, teknik berkomunikasinya yang akan saya nilai. Yang ketiga adalah, setuju nggak kalau ini dijadikan ujian akhir semester, nilai ujian akhir. Jadi nanti pas ujian akhir saya tetap ngasih soal ya. Ini jangan dibilang-bilang ke kampus ya. Saya tetap ngasih soal, tapi soalnya hanya formalitas. Jadi pas saat ujian teman-teman cuma ngisi ya,
mungkin isi gampang aja lah, copy paste dari materi. Saya kasih materi yang gampang. Nilainya saya ambil dari praktek besok, ya, nilai akhirnya. Jadi setelah praktek tuh teman-teman lega, iya udah nggak ada beban, ya. Pak, tapi 14. diwaktuin apa gimana? Soalnya kan Tentu saya 22 waktuin, siswa itu ya, mahasiswa. ya. Tentu saya waktukan, waktunya mungkin sekitar 3 menit cukup. Tanpa tanya jawab kan, Pak? Tergantung situasi dan kondisi. 3 menit Ah. kan teorinya banyak tuh. Ya, itu makanya kemampuan komunikasi itu ya yang harus ditekankan. Teman-teman mau ngambil yang mana atau teman-teman ngambil yang mana. Nanti teknisnya ya, teknisnya mungkin nggak akan saya jelasin di sini, nanti akan saya jelaskan lebih gampang di WA ya, di WA grup. Posisinya apakah teman-teman berkelompok atau sendiri-sendiri? Itu yang sedang saya pikirkan. Yang kedua terkait tentang durasi. Yang ketiga terkait tentang skema, apakah ada tanya jawab. Karena skema Kelompok tanya aja, Pak. skema tanya jawab itu juga penting sebenarnya, karena mungkin pada saat teman-teman nanti praktek, mungkin kelompok atau sendiri, itu teman-teman yang lain seperti jadi jurnalis. Karena pada saat krisis ya, itu kan nanti kalian ngomongnya ke media. Ya, selain ngomong ke stakeholder ya, kepada perusahaan, kepada internal atau atasan di perusahaan, tapi juga ngomong sama media. Maka mungkin tanya jawab bisa seperti simulasi saat kita menghadapi teman-teman jurnalis. Oke, terus termasuk tanya jawab juga. Oke, satu lagi selain tadi, yang keempat, dalam presentasi ini karena waktunya terbatas mungkin ya, teman-teman harus mempunyai kurang lebih seperti, karena praktek ini atau praktek besok itu bentuknya seperti konferensi pers saat krisis terjadi. Teman-teman pernah atau sudah belajar tentang konferensi pers? Kira-kira yang harus disiapkan saat konferensi pers itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Salah satunya. Ada yang tahu? Ayo. Masa nggak dikasih tahu sama dosennya? Pasti dikasih tahu. Data, mental. Ayo. Kalau konferensi pers itu apa sih? Coba. Kegiatan bisa untuk mengklarifikasi, bisa untuk menyebarkan informasi yang Konfirmasi. positif. Ya, misalkan ada acara baru nih, kita mau launching produk gitu. Itu disampaikan kepada siapa, Ninda? Kepada media, awak media. Iya, Pak. Media. Oke. Terus kita ngapain aja tuh ke media? Sebelum media datang kita ngapain? Mengundang. Oke. Terus Prepare prepare-nya apa gitu? kayak nyiapin Tempat. tempat untuk ruang Nyiapin medianya. tempat ya. Tempatnya harus tempat yang layak, yang nyaman gitu ya. Terus mungkin selain prepare tadi tempat, apa lagi Del? Coba Del. Selain tempat apa aja? Alat-alatnya, Pak. Alat-alatnya, oke, disediakan buat mic dan sebagainya. Kalau misalnya untuk bertanya dan sebagainya, kursi dan sebagainya itu termasuk alat-alat. Apalagi Del? Medianya Medianya? bisa mau online atau Media online atau offline. Kalau misalnya di tempat sudah kita sediakan tempat, berarti misalnya offline nih, sudah jelas offline nih, gitu ya. Apalagi? Satu nih yang ketinggalan nih, yang lupa nih. Message, Apa? kayak message. Ya, key message, kata kuncinya. Kita ngasih tahu kita akan ngomongin ini. Oke, itu bisa. Ada lagi? Ini hal yang lupa, kecil nih, lupa. kadang suka dilupain nih teman-teman nih. apa emang Pak? Ayo, Narasumber. nih, ya, saya ingetin. Narasumber jelas, narasumber harus ada narasumbernya kan. Narasumbernya kan kita, gitu ya, sebagai seorang PRO ya, dan mungkin atasan dan sebagainya. Satu hal yang mungkin teman-teman lupa ada dua. Yang pertama adalah menyiapkan materi konferensi pers. Bahasanya itu backgrounders. Itu kalau digabungin semua namanya media kit. Salah satunya adalah backgrounders. Backgrounders itu adalah isi lampiran ya, handout lah, semacam handout gitu ya, atau semacam resume dari apa yang ingin kita sampaikan.
Jadi mereka nggak cuma mendengar, tapi mereka sudah tahu, oh akan ngomongin ini. Itu namanya backgrounders, ya. Background dari apa yang ingin kita sampaikan. Detail yang kedua yang lupa adalah teman-teman siapkan konsumsi. Nah, jangan lupa bro, ya kita ngundang, minta tolong disampaikan kepada publik dengan cara yang baik dan sebagainya. Kita siapkan ruangan dan kita siapkan juga misalnya buat mereka makan, nyeduh kopi, nyeduh teh, nyeduh susu. Itu harus dipikirin sama teman-teman PR. Walaupun bukan kalian yang nyiapin, nanti minta tolong sama OB ya. Jangan kalian nyuapin gitu, Pak, berarti kita jadi kayak babu dong. Nggak usah lo nyiapin, lo tinggal minta tolong aja sama OB-nya, tolong siapin dan sebagainya. Tapi ini yang harus teman-teman ingat dalam konferensi pers. Karena praktek besok sifatnya seperti konferensi pers, berarti teman-teman harus menyiapkan itu. Tapi nggak usah sama makanan deh gitu ya, agak ribet ya kalau sama makanan ya. Saya minta teman-teman siapkan backgrounders-nya aja. Apa yang ingin disampaikan, siapkan juga kepada teman-teman yang hadir. Misalnya kita ada berapa? 26 itu sudah sama teman-teman di... Pak, kelompok seru kayaknya. Oke, tahan dulu bentar ya. Ini, oke, ini 26 sudah sama ini ya. Sudah sama apa? Sudah sama teman-teman dari Tangerang. Coba saya cek dulu waktunya. Bentar. Saya lagi bingung memilih apakah kelompok ataupun personal. Walaupun kelompok, saya minta semuanya harus berkomunikasi atau mempresentasikan. Ya. Walaupun kelompok, tetap aja semuanya harus ngomong, nggak boleh nggak ngomong. 3, 26. Oke, 3 kali 26, 78 menit. Jam kita lebih dari 78 menit. Lalu kalau 5 kali 26, 130 menit, 20 atau 2 jam. Jam kita tuh kuliah besok 9.30, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Bisa kalau misalnya 5 menit dari 26 orang atau 3. Oke, nanti akan saya pokoknya kurang lebih 3 sampai 5 menit ya. Itunya lalu apa nih? Ya itu. Ya, udah paling itu aja, nanti skemanya akan saya berikan di WhatsApp. Oke? Oke dong, ya. Harus oke, itu tugas. Oke. Jadi yang paling penting saya ingatkan nanti pada saat teman-teman menentukan tema, pengen bahas apa, menggunakan strategi apa, tolong siapin background-nya. Backgrounders-nya siapin. Ya, backgrounders itu resume, bebas, bentuknya bebas, resume aja. Nggak usah nanya Pak seperti apa bikinnya, resume aja. Misalnya kalian bikin perusahaan apa, tentukan perusahaannya, bikin kopla atau mungkin ya nggak usah bikin kopla, bikin ya nama PT-nya di atasnya gitu ya. Terus backgrounds dari konferensi pers. Nanti pada saat kalian presentasi ini kasih kepada teman-teman yang di depan, termasuk saya. Jadi siapkan fotokopian dan tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Ya ngeselin dikit lah nggak apa-apa ya, ini kan udah akhir-akhir kita offline ya. Abis ini kan udah kalian udah nggak kuliah lagi, abis ini kan kalian udah skripsi ya, udah. Jadi saya bikin keselnya sekarang aja gitu ya, saya baik-baikin dari awal gitu ya, pas akhir saya keselin ya, biarin dah bodo amat dah gitu ya. Oke, paham ya Pak? Mau tanya Pak, boleh silakan Mas Farid. berarti kita pilih salah satu strategi aja Pak ya, nggak semuanya yang kita pilih? Dari ya nanti akan saya jelaskan di WA untuk strategi yang bisa digunakannya. Silakan teman-teman ambil. Kalau misalnya kelompok begini, kalau misalnya kelompoknya Dela, Intan, Ninda, sama Parit misalnya, 4 orang misalnya, membahas satu hal yang sama, satu kejadian, satu krisis yang terjadi, yang pernah terjadi di perusahaan. Ini krisisnya real ya. Ya ini krisisnya real, atau mungkin krisisnya bisa lah kita buat. Misalnya perusahaan ini kena begini Pak ceritanya begitu. Lalu kita kita gunakan pakai strategi yang sudah kita bahas. Sostek, misalnya Dela di kelompok itu ngejelasin sosteknya. Dari sisi sosteknya kita bisa gini Pak. Intan pakai PRC-nya. Ninda bisa pakai trisisnya. Lalu Mas Farid bisa gunakan image repair teorinya. Jadi 4 orang itu semuanya bekerja
Oke, tidak ada yang tidak bekerja, tidak ada yang jadi operator laptop ya. Operator laptop nanti gue saja ya. Jangan ada alasan nanti saya operator laptop Pak, nggak penting, nggak perlu operator laptop ya. Saya juga bisa kalau itu ya. Itu jadi kurang lebih konsepnya kayak begitu. Nanti akan saya jelaskan di WhatsApp skemanya seperti apa secara runtut. Gitu ya Mas Farid ya. Berarti satu orang tuh satu teori, Pak. Yes, satu orang satu teori. Silakan pilih mau teori apa dan kasusnya kasus apa, terserah. Kasusnya, saya ingetin nih, kasusnya adalah kasus yang bisa teman-teman buat atau bisa kasus yang memang benar terjadi, tapi penanganan strateginya jangan nyontek. Kalau nyontek, nanti akan saya cek. Itu semua pertemuan akan saya rekam. Dela ngomong apa, Intan ngomong apa, ketahuan kalau ternyata, oh ini bukan bikin sendiri, tapi nyontek di Google, karena memang strategi yang dilakukan sama perusahaan tersebut misalnya, ya, maka nilainya akan berkurang, karena ini ujian. Ribet-ribet loh, gitu ya. Emang mata kuliah saya gampang, enggak ya, saya bikin susah deh pokoknya. Ya, ini penting soalnya mata kuliahnya ya. Oke, itu ya, paham ya? Aman ya? Aman dong ya. Ya, ribet-ribet lah 1 pekan ke depan ya. Oke, ada lagi? Udah cukup deh, Pak. Cukup ya, kalau ada lagi nanti saya suka nambah lagi ya gitu. Nambah lagi nanti tugasnya ya. Jadi mendingan cukup aja. Baik, ini nanti akan ini sudah saya record ya, nanti akan saya berikan atau saya share di WA. Silakan teman-teman yang nggak hadir suruh ngeliat ini karena biar menjelaskan, biar jelas apa maksudnya dan sebagainya. Nanti tolong sampaikan juga. Itu juga saya sampaikan di WhatsApp ya. Terutama terkait tentang skema tugasnya juga akan saya share nanti di WhatsApp. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti tinggal tunggu informasi dari saya apakah skemanya akan kelompok atau pribadi. Kalau kelompok sama aja sebenarnya. Kelompok sama pribadi sama aja karena semua orang harus menyampaikan sesuatu. Mungkin perbedaannya di perusahaannya aja kali ya. Kalau misalnya kelompok kan perusahaannya bisa sama tapi pendekatan strateginya yang berbeda. Kalau misalnya sendiri mungkin saya minta sih perusahaannya nggak sama gitu ya, biar pembahasannya nggak sama juga gitu. Nanti saya pikirkan dulu, mungkin habis zuhur nanti akan saya sampaikan skemanya. Biar habis zuhur teman-teman yang berpikir selama 1 pekan ke depan hari Selasa jangan tidak hadir. Awas ya, ini offline dan memilih dengan gak hadir deh gue, itu jadi nilai UAS, udah fix. Saya tok tuh ya, tok dah, itu jadi nilai UAS. Nggak hadir berarti nggak ada nilai UAS. Pun ada, saya akan kasih nilai yang sangat minimal. Oke? Mungkin bisa ngulang atau mungkin bisa dapat C, kan sayang banget kalau strategi teknik dapat C. Oke? Udah puas saya bikin susah orang ya. Alhamdulillah lah 1 pekan doang lah. Jarang-jarang bikin susah orang insya Allah ya. Baik, itu aja mungkin teman-teman. Aman ya? Kalau tidak disampaikan, ini tawanya tawa nangis semua ya. Sedih banget kayak hidupnya. Ya udahlah ya, terima aja, namanya juga kuliah ya. Nah, saya kadang-kadang kan gampang, tapi sekarang saya lagi pengen susah nih, pengen ribetin orang, seru kayaknya ya. Oke. Baik, itu aja mungkin teman-teman. Sebelum berakhir kita foto-foto dulu sebentar. Ini penting padahal materinya, tapi yang hadir cuma 8 orang. Waduh, teman-teman. Saya rekam ya. Baik Kak, tetap fokus ya sambil kerja ya. Ini lagi kerja terus dapat tugas, dapat informasi begini gitu ya. Ini mungkin kabar buruk buat Mbak Eka gini. Lagi kerja, Bapak bikin gak fokus aja ya. Tetap semangat Mbak Eka kerjanya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat dulu. Ini saya, karena ini pertemuan penting dan teman-teman lain tidak memilih hadir, ya, bisa sampaikan aja. Yang hadir hari ini, ya, akan saya berikan nilai plus, oke, ya, yang hadir hari ini. Ini apresiasi dari saya kepada teman-teman yang tetap hadir dalam kebingungan, kebingungan offline atau kagak, ya. Ternyata nggak jadi offline-nya pekan depan. Oke, baik. Saya kasih nilai plus buat yang hadir. Saya foto biar saya lihat nama-namanya siapa saja. Nanti nilai plusnya mungkin Intan dapat 8, yang nggak
on cam dapat 7 gitu ya. Ada beda dikit. Eka panik ya, gue kerja gue dapat 7 gitu ya. Iya Pak, lagi meeting Pak, maaf Pak. Gak apa-apa ya. Yang penting nanti dapat tambahan. Ya, baik teman-teman, langsung saja ya kita foto-foto ya. Rina, Jana, mungkin udah bisa foto atau belum? Eka lagi meeting. Oke, Stefani, Farid, oke. Baik. Foto ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi pakai salam komunikasi boleh. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pertemuan hari ini. Silakan nanti Dakdikduk ya, menunggu informasi tugasnya seperti apa, insya Allah akan saya share setelah zuhur ya, pada zuhur insya Allah. Baik, itu aja mungkin teman-teman dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah referensi keilmuan teman-teman dalam mata kuliah ilmu komunikasi, khususnya dalam materi strategi teknik PR. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata perilaku atau mungkin kata-kata yang tidak pantas tadi disampaikan. Ini direkam soalnya takut dilaporkan ke kampus gitu. Pak John ngomongnya kadang suka ini gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama teman-teman.